Jadi kalau menurut saya PKS ini sekarang dalam posisi siap dengan segala situasi. Termasuk masuk ke pemerintahan juga. Termasuk juga. Begitu, Masuk ya. atau jadi oposisi? Masuk atau jadi oposisi. Atau masuk ditugaskan di oposisi boleh semua. Lihat aja tunggu waktunya dan jelas kita akan ciptakan silaturahmi ke semua pihak. Ya, bisa siapa saja yang memulai silakan saja. Tapi sudah ada ajakan untuk bertemu belum, Pak? Pokoknya kita lihat saja tunggu, ya. Jadi sekarang ini kita berharap situasi setelah keputusan ini bagaimana kita pikirkan ke depan untuk membangun NKRI lebih baik lagi. Kita berpikir positif. Berarti pertemuan dengan Pak Prabowo. Ya sudahlah, kita ini semua nggak jauh-jauh beda, tipis lah. Artinya nanti kita lihat aja. Ya, usul ini kan dialog. Dialog ini kan berkembang situasinya, ya kan, dan sebagainya. Kita lihat kita mau. Anies berpotensi gagal nyagup di Jakarta dikarenakan bila PKS bergabung ke Kim bersama dengan Nasdem dan PKB tentunya menyisakan PDIP sendiri. Sedangkan PDIP sendiri tidak bisa mencalonkan dikarenakan kekurangan kursi di parlemen atau kurang daripada 22 kursi untuk bisa mengajukan cagup-cawagup sendiri. Oleh karenanya, Ridwan Kamil dan Kaisang berpotensi akan melawan kotak kosong dikarenakan PDIP tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Soal kemungkinan sikap politiknya. Oleh karena itu, itulah yang saya sebutkan tadi. Bahwa pembicaraan Anies terkait dengan Pilgub Jakarta pada level partai-partai non pendukung Prabowo dan Gibran tidak sesederhana yang kita bayangkan. Apalagi nanti misalnya ini, di kemudian hari, mungkin bulan depan akan sudah mulai. Kim akan strict. Jadi partai-partai non-Kim, partai-partai non-Prabowo dan Gibran, sebut saja misalnya Nasdem, sebut saja misalnya PKB yang ini kemungkinan akan berkoalisi, kalau kemudian Kim ini menerapkan aturan tegak lurus kepada keputusan Kim, bukan tidak mungkin persoalan Anies akan ditinjau ulang. Kalau tiba-tiba Kim bikin fatwa misalnya, yang mau bergabung dengan Prabowo dan Gibran, tapi tolong, jangan usung Anies di Pilkada Jakarta. Mau apa coba? PKB mikir juga. Betul, karena Kim 4 partai ini kan sudah merasa solid. Tentu dong partai-partai yang ingin berkoalisi dengan Prabowo Gibran 5 tahun yang akan datang, pilihan politiknya juga solid. Apalagi mereka mengusung tagline keberlanjutan. Karena Kim ini nggak mau gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih itu ngebelelo. Hanya karena beda mazhab dan beda pilihan politik. Nah, salah satunya menurut saya, kalau betul misalnya PKB dan Nasdem itu ingin bergabung dengan Prabowo dan Gibran, misalnya di suatu waktu, akan ditanya, kalau serius bergabung, maka bisa tidak? Kalau persoalan Anies itu dipending dulu. Siapa tahu, kan kita tidak pernah tahu. Iya. Itulah Adi Prayitno juga memprediksi bahwa bisa jadi Anies akan dibuang oleh Koalisi Indonesia Maju dikarenakan akan menjadi batu sandungan selama 5 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Bila PKS, Nasdem ataupun PKB mau bergabung kepada Prabowo Gibran, maka harus meninggalkan Anies Baswedan demi pemerintahan Prabowo Gibran di 2029 yang akan datang. Ya, sebelumnya Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi juga mengindikasikan ingin gabung kepada Prabowo Gibran, dan ini adalah beritanya. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abu Bakar Al-Habsyi mengindikasikan partainya siap untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dalam periode 5 tahun ke depan. Abu pun mengungkap PKS ingin berkontribusi untuk Indonesia setelah 2 periode berada di luar pemerintahan. Ini kan sudah selesai acara, ya. Ke depan ini kan kita juga ingin berbuat untuk bangsa, ya. Kita kan sudah pengalaman dua periode kemarin di luar, ya. Selain itu, dirinya juga mengungkap alasan keputusan PKS untuk bergabung dengan koalisi. Abu menyebut, keputusan PKS untuk bergabung dengan koalisi atau menjadi oposisi tidak terlalu sulit, karena partai tersebut telah berpengalaman baik di dalam maupun luar pemerintahan. Menurutnya, posisi di dalam maupun di luar pemerintahan memiliki sisi positif masing-masing. Namun, dirinya mengeklaim PKS ingin memberikan kontribusi yang lebih optimal.
Itulah PKS yang akan memberikan kontribusi buat bangsa dan negara di 2004 sampai di 2029, dikarenakan selama 10 tahun PKS berada di oposisi dan sudah berpengalaman selama menjadi oposisi dan menyiapkan diri di oposisi ataupun di dalam pemerintahan. PKS sudah siap. Sementara Gerindra atau Prabowo memberikan sinyal akan menerima PKS bergabung di dalam koalisi. Partai Gerindra memastikan pertemuan Prabowo Subianto dengan PKS tinggal mengatur persoalan teknis saja. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman memastikan tidak ada hambatan pertemuan antara Prabowo dan PKS. Hal itu disampaikan Habibur Rahman pada Senin 6 Mei di Kompleks Parlemen Senayan. Ia juga memastikan Prabowo tidak masalah dengan PKS. Apalagi PKS sendiri pernah mengusung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019. Berdasarkan pernyataan Habibur Rahman, sinyal Prabowo Gibran menerima PKS terlihat. Sedangkan sebelumnya Partai Gelora menolak PKS yang ingin gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Penolakan itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra Mahfuz Siddiq. Partai Gelora menolak PKS karena selama ini partai tersebut selalu memerankan peran melawan pemerintah. Itulah berita mengenai Prabowo siap menerima PKS untuk bergabung di koalisi Prabowo Gibran. Tentu saja ini membuat Partai Gelora yang bertentangan dengan PKS menolaknya. Namun demikian Partai Gelora kan tidak punya positioning, tidak punya kursi di parlemen, sehingga lebihnya begitu sangat mudah dipatahkan. Kalau toh misalnya benar Prabowo menerima PKS dalam koalisi Indonesia Maju, tentu saja akan membuat PDIP berjuang sendirian, dan tentu saja PDIP tidak bisa mengusung calonnya sendiri dikarenakan hanya 15 kursi, dibutuhkan 22 kursi untuk bisa mengajukan pasangan calon cagup dan cawagup di Pilkada Jakarta di tahun 2024 ini. Dan ini adalah pidato Presiden PKS yang memberikan sinyal ingin bergabung kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Sejahtera sangat bersyukur dan berbangga dan merasa terhormat di acara momentum halal bihalal dan tasyakur milad ke-22 Partai Keadilan Sejahtera ini dihadiri oleh pimpinan dan tokoh-tokoh politik. PKS masih bisa bergandengan tangan dengan berbagai komponen anak-anak bangsa, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintah. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya jazakumullah khairan kepada struktur, pengurus, anggota dan simpatisan PKS yang telah berjuang sungguh sangat luar biasa, penuh dengan totalitas, bahkan sampai mengorbankan banyak hal pada pemilu tahun 2024 yang lalu. Saudara semua sungguh sangat luar biasa. Para saksi sangat militan menjaga dan mengawal suara. Para kader bergerak untuk menyapa masyarakat tiada henti dengan PKS menyapa. Atas pengorbanan yang diberikan, mudah-mudahan Allah membalas dengan yang lebih baik lagi. Itulah pidato Presiden PKS di mana PKS lelah beroposisi dan akan bergabung kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya Partai Nasdem dan PKB telah memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Gibran di 2024 di 2029 dan kemudian PKS segera menyusul. Partai Nasdem dan PKB sudah menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Jika sudah bersifat resmi, Prabowo Gibran bakal menjadi kekuatan mayoritas di Senayan. Sikap Nasdem disampaikan langsung oleh ketumnya Surya Paloh saat bertemu Prabowo Subianto pada Kamis 25 April kemarin. Kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, jiwa besar ini itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari sinilah Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan dukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Sementara itu, sikap PKB juga disampaikan langsung oleh Mohaimin Iskandar atau Caimin dalam pertemuan di markas PKB Rabu 24 April. Caimin juga bicara soal dukungan partainya terhadap Prabowo Subianto. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Abu Bakar Al-Habsyi memuji permainan politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. PKS menurutnya juga membuka diri untuk mengikuti langkah Nasdem dalam mendukung Prabowo Gibran. Hanya saja hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan Surya Paloh. Itulah berita mengenai PKS menyusul Nasdem dan PKB yang sudah duluan bergabung kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Bila pada nanti Agustus sinyal-sinyal politik itu dan jadi kenyataan, tentu saja akan membuat Anies Baswedan terpental di dalam
maju di Pilgub Jakarta. Tentu saja PDIP ya tidak bisa mengusung dikarenakan ya hanya 15 kursi di Parlemen Jakarta. Sementara dibutuhkan 22 kursi. Partai-partai lain seperti Hanura itu tidak memiliki kursi sehingga tidak bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Ada beberapa partai yang mendukung PDIP waktu itu, di mana ada P3, kemudian ada Partai Perindo, ada Hanura, yang semuanya itu tidak lolos ke Senayan. Nasdem memberikan sinyal positif kepada PKS yang ingin bergabung kepada pemerintahan Prabowo Gibran, yang sebelumnya Nasdem dan PKB telah mengatakan bergabung kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut baik sinyal PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Nasdem, PKS, dan PKB sebelumnya mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maju di Pilpres 2024. Saat ini Nasdem dan PKS telah mendeklarasikan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Surya Paloh menjelaskan permasalahan bangsa Indonesia yang begitu kompleks menjadi alasan agar pihak-pihak dapat bersatu untuk mengatasinya. Begitu juga dalam konteks sinyal PKS bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Hal ini diungkapkan kepada wartawan saat menghadiri acara Halal Bihalal dan Milad PKS ke-22 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Itulah pernyataan Nasdem di mana Surya Paloh mengatakan siap dan mendukung PKS apabila ingin bergabung kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Meskipun PKB dan PKS akan mengusung Anies Baswedan, namun demikian sebagaimana disampaikan oleh Adi Prayitno, kalau persyaratannya adalah apabila bergabung jangan mengusung Anies, tentu saja akan menuruti apa yang menjadi keputusan Koalisi Indonesia Maju. Dari sekian yang ada, dari sekian banyak yang mencalonkan ke DPW PKB DKI Jakarta, alhamdulillah saya sebagai ketua DPW PKB DKI Jakarta mendengar aspirasi dari tingkat ranting PAC, DPC sampai tingkat DPW, dan hasil verifikasi dari Despilkada DKI, maka PKB DKI Jakarta memutuskan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Sementara Anies sendiri siap menerima pinangan PKB yang akan mengusungnya menjadi calon gubernur Jakarta. Saya menerima kepercayaan dari PKB, nah karena itu saya sampaikan bismillah, kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua. Gimana nih Pak komunikasinya sama PDI? PDI kan dari kemarin dan hari ini juga udah ngomong lagi ya Pak, kalau misalnya mau udah dibawa juga namanya, lalu kemudian komunikasi sejauh ini ada yang komunikasinya intensif dengan teman-teman di PDI Perjuangan, dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan. Kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara, di mana yang lemah, yang kecil dibesarkan, yang lemah dikuatkan, dan itulah yang menjadi dasar kebersamaan. Jadi kami mengapresiasi sekali proses masih jalan, kita lihat nanti seperti apa. Sejauh ini nanti akan ke partai mana lagi? Kemarin kan udah ke PKB, nanti kemana lagi Pak? Yang terdekat? Kita lihat nanti, ini kalau sebetulnya proses masih sampai Agustus ya, jadi masih agak panjang. Itulah pernyataan Anies Baswedan yang siap untuk maju di Pilkada Jakarta dikarenakan telah diusung oleh PKB sebelum PKB merevisi pencalonan Anies Baswedan. Selain PKB, PKS juga telah mengusung Anies Baswedan, malah sudah sama wakilnya yaitu Sohibul Imam. Partai Keadilan Sejahtera resmi mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan dan kita memasangkan dengan Bapak Sohibul Imam, yaitu kami sebut sebagai pasangan aman.
Kami ingin agar kelanjutan pembangunan di Jakarta kembali semakin maju, warganya semakin bahagia, dan tentunya dua figur ini, Pak Anies Baswedan dan Pak Sohibul Iman, adalah dua sosok yang familiar dan punya kompetensi bukan hanya di tingkat lokal, nasional, tapi juga global. Karena keduanya memiliki skill, memiliki pendidikan, pengetahuan, pengalaman di level global. Kita berharap dengan perpaduan kepemimpinan Pak Anies Baswedan dan Pak Sohibul Iman akan membawa Jakarta maju sebagai kota yang mendunia. Ya, itulah pernyataan daripada PKS atau jubir PKS yang mengatakan bahwa PKS mengusung kembali Anies Baswedan di Pilgub Jakarta setelah kalah di dalam Pilpres kali ini yang melawan Prabowo Gibran. Dan berita terakhir di mana PKS merevisi untuk membatalkan pencalonan Anies Sohibul Iman dikarenakan tidak cukup kursinya untuk nyagup di Pilkada Jakarta. Kami sudah berusaha berikhtiar untuk membawa Pak Anies dengan pasangan Muhammad Sohibul Iman. Walaupun tadi memang kita berhadapan pada sebuah realitas bahwa ini belum bisa melangkah karena belum cukup kursinya. Oleh karena itu saya juga minta Pak Anies dan kita semua akan berikhtiar untuk mencari kursi tambahan sehingga insya Allah perahu ini akan bisa berlayar. DPP Partai Nasdem mendapatkan keterangan bahwa Presiden PKS Ahmad Saiku sudah meralat pernyataannya terkait duet Anies Baswedan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024. Dan selanjutnya PKS kini menyerahkan pemilihan bakal cawagup kepada Anies Baswedan. Namun mereka tetap menyodorkan nama Sohibul Iman sebagai pendamping Anies. Sementara itu Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim juga menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan konfirmasi bahwa PKS membebaskan Anies untuk menentukan sendiri siapa bakal cawagup yang akan mendampinginya di Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hermawi di Nasdem Tower pada Jumat 28 Juni. Kita hormati sikap PKS. PKS memang wajar kalau seperti itu karena dia partai terbesar, dia pemenang pemilu. Dan kita sering berdialog. Jumat kemarin presidennya datang di sini, dialog dengan ketua umum dan saya. Kalau di kita on proses karena jadwal yang disusun oleh Willy dan kawan-kawan di Bapilu, itu rekomendasi kita mulai dari sekarang sampai 31 Juli, kita on proses. Dan nama-nama yang dicalonkan oleh PKS itu juga ada dalam data kita. Kan yang berproses di kita kan 3, Anies Baswedan, Sahroni dan Wibi Andrino. Jadi kita dalam, kalau Jawa Barat kan kita lebih cepat dari mereka. Kalau DKI mereka lebih cepat dan itu biasa saja. Itulah pernyataan Hermawi Taslim merupakan Sekjen Nasdem yang mengatakan bahwa PKS telah memberikan sinyal membatalkan pencalonan Anies Sohibul Iman Wiranu dan memberikan hak penuh kepada Anies Baswedan untuk mencari calon wakilnya. Meskipun ya PKS sendiri meminta Sohibul agar bisa dicalonkan.